Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBI Ensemble. Ibadah Raya, GBI Ensemble Albert Park, setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Ensemble Noble Park, setiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 persekutuan keluarga. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Haleluya. Yang di online juga shalom, mana suaranya shalom. Haleluya. Saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu membimbing saudara dan kami semua di tempat ini. Saya percaya perlindungan Tuhan selalu sempurna bagi setiap kita. Untuk itu kita ambil sikap hati, kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami yang sungguh baik. Engkau Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih dalam kehidupan kami. Namamu sungguh indah Tuhan dalam hidup kami. Namamu selalu berkuasa dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, layaklah dipuji, diagungkan namamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah ya Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus,
Kami mau terus memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Nama-Mu sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian dari awal. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Oh, kami sembah Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu ditinggikan. Sungguh besar kasih setia-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu Yesus. Oh, tak pernah berubah kasih setia-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu limpah bagi kami. Dipuji, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu semua. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita mau bergirang bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Bersukacita bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku.
Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakan. Kita akan pujian dari awal, haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan amin. Mari bersuka. Ku bersuka sebab Dia girakan. Ya, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia. Mari jemaat saja angkat pujian dari awal. Haleluya. Dengan semangat katakan haleluya. Sama-sama dengan keras katakan, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Masih mau bersuka cita bagi Tuhan? Amin. Mari terima sukacita daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata, amin, di atas pujian umat. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata, di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Kita dengan semangat, pakai gerakan ya. Kita angkat pujian ini. Tuhan Allah kita yang bertata dan berkuasa. Haleluya. Sama-sama ya. Tuhan Allah kita bertata, amin, di atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap
segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam ketakutan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya. Saudara dan saya penuh kuasa, amin. Karena ada Yesus di tengah-tengah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan kita dahsyat dan hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh kuasa dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang berfirman dalam hidup kami, sehingga kami memiliki kekuatan yang baru. Firman-Mu pelita bagi kaki kami. Firman-Mu penyembuh bagi kami. Firman-Mu penyelamat atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Dari awal pujian apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Benar Tuhan, bagi-Mu tiada yang mustahil. Kami tidak pernah ragu atas kasih-Mu Tuhan. Kami tidak pernah ragu Tuhan tentang kebaikan-Mu bagi kami, karena Kau yang memilih kami ya Tuhan. Di tengah-tengah persoalan kehidupan kami, Kau hadir ya Tuhan, menolong kami, menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dengan ucapan syukur kita, penyembahan kita kepada Dia. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan.
pertolongan-Mu Tuhan. Kami terima daripada-Mu. Oh, sungguh baik Engkau, sungguh baik Engkau. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh mulia nama-Mu, sungguh besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu. Sungguh ajaib karya-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh mulia nama-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan penyelamat atas hidup kami. Engkau Tuhan penyembuh atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Orang-orang percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu, dan biarkan Tuhan Kau beracara melalui gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan betul-betul nyata, gereja Tuhan betul-betul berkuasa, gereja Tuhan betul-betul menjadi terang dan garam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, kita buka Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25. Ini luar biasa Bapak Ibu semuanya, menjadi satu pesan Tuhan bagi gerejanya yang masuk tahun ke-21 ya. Kita barusan celebrating 20 tahun gereja Ensample. Satu aja saya mungkin ingatkan juga Ibu Bapak, rajin-rajinlah kalau ketemu orang, kadang-kadang orang masih bingung dengan kata Ensample Bapak Ibu semuanya. Selalu example. Saya nggak suka, bukan example Bapak Ibu semua, ini ensample, betul-betul. Jadi dari kata sample ditambah N itu penekanan. Contohnya kayak life and life, betul-betul light and light, itu betul-betul menerangi Bapak Ibu semua. Jadi ensample itu betul-betul menjadi teladan, betul-betul menjadi contoh, dan banyak sekali orang salah dengan bahasa ensample itu Bapak Ibu semuanya. Jadi Ensample Church kita 20 tahun, kita percaya menjadi satu gereja, dan ini yang Tuhan mau bagi setiap daripada kita tiap bulan untuk dapatkan satu pesan sehingga gerejanya semakin dimurnikan. Karena kalau enggak Bapak Ibu semuanya, gereja itu sudah mulai gak jelas arahnya, gak jelas kemana berjalannya. Oke, kita berdiri, kita baca firman Tuhan bersama-sama dari Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 26. Kalau udah siap Bapak Ibu semuanya, kita cuma sedikit ya, kita baca sama-sama ya. 25 bukan 26 ya. Oke, 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus
karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang percaya katakan amin. Nah, ini luar biasa di ayat 19, 20, 21. Bapak Ibu perhatian, silakan duduk. You may be seated. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ini tadi malam saya diingatkan, ini diingatkan lagi. Tadi malam di rumah Pak Okto kita housewarming. Saya selalu kebalik, warming house itu kebakaran rumah Bapak Ibu semuanya. Kalau housewarming itu rumah baru Bapak Ibu semuanya. Saya selalu kebalik bahasa Inggris nih Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi malam kita diingatkan, kita bicara tentang Yosua 15. Ya, Yosua 15 kembali mengingatkan kepada orang Israel bagaimana mereka yang sudah dibebaskan, sudah dilepaskan, sudah diselamatkan. Nah, hari ini kita diingatkan kembali juga Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu semuanya baca itu yang firman Tuhan dari mulai ayat 1-nya di Ibrani 10 ini sampai ke 18, ini bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa yang sudah menebus setiap daripada kita. Sehingga ayat 19, 20, 21 ini mengingatkan kembali bahwa dengan darahnya, dikatakan bahwa dengan darahnya kita ini harus punya satu confidence. Kalau kita ini betul-betul percaya bahwa darah Yesus itu menguduskan. Saya sering udah ngomong di sini, berkali-kali orang ngomong gini, Pak, nggak mungkin, dosa saya ini sangat banyak, dosa saya jahat. Saya bilang, kamu ini menghina Tuhan Yesus luar biasa. Ini pemain musik kita Bapak Ibu semuanya. Karena waktu saya ingatin, dia bilang, Pak, saya ini udah bukan merah lagi, hitam dosa saya. Dia bilang gitu. Saya jadi keingat kalau hitam mau flow Bapak Ibu. Saya tuh di rumah lagi sing saya kesumbat. Itu rupanya kalau yang paling keras itu obat langsung kayak kebakar, hampir kebakar tadi pagi saya Bapak Ibu masukin ini. Itu pakai yang warnanya hitam. Satu botol lagi itu warnanya harganya $52 Bapak Ibu semuanya. Jadi saya bayangkan aja nih dosa orang itu betul-betul hitam kan gitu. Jadi sehitam apapun, semerah apapun, separah apapun Bapak Ibu semuanya, kita harus punya satu keyakinan. We are no longer under the slave of sin. Makanya kita punya satu freedom, satu kebebasan, karena darah Yesus yang begitu powerful sudah menyembuhkan. Ini harus menjadi satu keyakinan setiap daripada kita. Gak ada lagi ketakutan Bapak Ibu semuanya. Tidak ada lagi intimidasi. Tidak ada. Karena kita betul-betul harus punya keyakinan iman ini Bapak Ibu semuanya. Apapun, karena dosa akan menarik-narik terus kita, mengingatkan kembali kita, siapa kamu sebelumnya. Tapi percaya Bapak Ibu semuanya, darah Yesus cukup sudah. Tidak ada yang lain lagi. Nah, ini kita diingatkan setiap kita. Jadi di ayat 19 darahnya mengingatkan, di ayat 20 kematiannya yang membuat kita hidup, mengingatkan kita. Di ayat 21 bahkan digenapkan seluruh peraturan, seluruh aturan yang diminta oleh hukum Taurat, yaitu imam. Dia menjadi imam agung bagi setiap daripada kita. Jadi udah gak ada alasan buat setiap kita orang percaya bahwa aku menjadi jemaat yang biasa-biasa. Saat ini kita menjadi jemaat yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu bisa mengenal Tuhan Yesus, bisa tahu kematiannya, darahnya, kematiannya, dan dia sebagai imam agung kita dapat mengenali dia, dapat percaya. Ini satu hal yang luar biasa. Karena begitu banyak orang mendengar, tapi mereka tidak percaya. Kalau kita boleh percaya, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ini anugerah, ini kasih karunia. Kita boleh nulis di mana-mana, kita boleh kampanyakan di mana-mana, masih banyak orang yang tetap aja buta Bapak Ibu semuanya. Kalau kita dibukakan, ini satu hal yang luar biasa. Makanya jangan, ini yang saya mau 4 poin buat gereja Tuhan.
Kalau betul-betul di darahnya, kematiannya, imamatnya nyata dalam kehidupan kita, maka yang pertama dikatakan di ayat 22 dikatakan gini. Marilah kita menghadap Allah dengan tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Jadi yang pertama Bapak Ibu semuanya, betul nggak sih kita datang ke Tuhan ini dengan tulus ikhlas? Sincere dalam bahasa Inggrisnya. Saya bacakan di dalam bahasa ininya tuh gini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, let us approach God with a true and sincere heart in unqualified assurance of faith. Saya tadi baca, apa sih unqualified? Bapak Ibu semuanya, kata unqualified itu apa sih? Unqualified assurance of faith, having had our heart sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Apa sih gitu loh? Saya tanya, apa sih ini unqualified? Ini ada dua arti utama. Two primary meaning. Jadi yang pertama dikatakan gini, someone who lack the necessary knowledge, skill, or experience for a particular task or position. Jadi mamanya Ibu Ina ini seorang guru, padahal dia ini sarjana SPAK, padahal dia nggak pernah belajar, hanya nembak, kan gitu. Ini unqualified sebenarnya, kan gitu. Tapi yang kedua, ini yang menarik buat saya, teman Bapak Ibu semuanya. Yang kedua ini dikatakan bahwa yang kedua dikatakan ini ternyata kata unqualified itu dipakai untuk kata absolute atau complete. Ini bahkan dikatakan gini, unrestricted by any condition, reservation, or negative qualities, absolute or without exception. Jadi artinya gini Bapak Ibu semuanya, kayak blind faith, but actually not really blind. There is no doubt at all. Jadi kalau dikatakan di ayat 22 ini, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman. Keyakinan iman yang tidak mempertanyakan, keyakinan iman beyond our understanding, yang which is otak kita, pengertian kita ini udah nggak nyampe lagi Bapak Ibu semuanya, but we have faith on it. Nah ini luar biasa, makanya kita mereksa yang pertama hari ini, setiap daripada kita, betul nggak ketika kita datang kepada Tuhan hari Minggu, kita datang kepada Tuhan pagi hari itu berdoa, kita datang kepada Tuhan pagi hari atau malam hari membaca firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam pertemuan-pertemuan, nanti ada Enlight tadi malam 7:38, tulus enggak kita? Kita datang dengan iman hanya apa karena nggak enak sama Pak Okto? Atau cuma mau tahu rumahnya Pak Okto seberapa gedenya? Ini bicara tentang ketulusan, ini bicara tentang iman Bapak Ibu semuanya. Atau kita berpikir, aduh jauh banget rumah Pak Okto 1,5 jam. Without faith, Bapak Ibu semuanya, tanpa ketulusan nggak akan terjadi. Ini yang Tuhan mau hari ini. Nah makanya ini penting sekali buat setiap daripada kita untuk betul-betul kepada setiap jemaat tadi, semua apa yang disampaikan kepada dari Bapak Ibu semuanya menggenapi bahwa ini kesungguhan loh, gitu loh. Ternyata ibadah itu sungguh-sungguh, ibadah itu tidak murahan, ada harganya. Bapak Ibu nggak akan kekurangan, saya mau katakan, 1,5 jam Bapak Ibu nggak akan kekurangan waktu, 1,5 jam nggak akan kekurangan petrol, 1,5 jam nggak akan kekurangan tidur. Jadi kalau ibadah tuh let's free it, bebaskan Bapak Ibu semuanya, jangan di restrain kita Bapak Ibu semuanya, dikejar-kejar oleh waktu, padahal kalau waktu lain kita bisa seenaknya kita. Nah hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, satu yang paling pertama, betul nggak kita dengan tulus ikhlas dan datang dengan keyakinan iman yang teguh, yang sungguh-sungguh. Ini penting, kita periksa diri kita. Tuhan nggak pernah maksa, makanya nggak tulus nggak usah datang. Tuhan mau melihat hati kita sungguh-sungguh Bapak Ibu semuanya. Karena udah tadi datang beribadah nggak menyelamatkan kita. Kita udah diselamatkan oleh darahnya, kita udah diselamatkan oleh kematiannya, dan dia sebagai Imam Agung hari ini. Tapi kita datang karena kita percaya
betul-betul kesungguhan iman dan kita datang dengan ketulusan hati karena dia sudah menyelamatkan dan kita ngalami dia sendiri. Nah, yang kedua dikatakan di ayat 23, udah jam setengah 12. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia menjanjikannya setia. Siapa tadi ngomong? Pak Okto. Bicara tentang apa ini Bapak Ibu? Firman Tuhan. Saya nggak ngerti. Pak Okto tadi bilang apa? Firman Tuhan itu berkuasa, yes and amen. Saya ngalami Bapak Ibu semuanya. Kondisi hari ini kaki saya, sampai dokternya saya ketawain. Kemarin saya ketemu dokter lagi, saya bilang itu, I don't believe you guys actually. Tapi karena gue dibayarin pemerintah, saya datang bilang, I pay you for $19 bilang gitu. Jadi karena saya harus bayar kan di rebate Bapak Ibu semuanya. Saya bilang, aduh dokternya ketawa-ketawa, you stubborn, dia bilang gitu. No, you learn, gue bilang itu, but not complete yet, gue bilang gitu. Gue bilang gitu, only him who complete, gue bilang gitu. Saya tanya, terus saya bilang, what you believe? Akhirnya saya bisa ngobrol sama dia. Saya bilang, what you believe? I believe in humanity and goodness of community. That's all. That's all. Dokternya cuma, Bapak Ibu semuanya, saya percaya di firman Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Tuhan berikan kekuatan, firman Tuhan berikan kesembuhan. Hari ini Bapak Ibu semuanya, kalau dokter bilang kaki saya, dibilang harus operasi, dibilang harus pakai ini, saya coba terus. Hari ini saya lepas seluruh support di kaki saya lepaskan. Saya cuma percaya Tuhan, today I will walk without support. Karena saya percaya Tuhan yang berikan kekuatan. Saya belajar tiba-tiba kayak tulang ketemu tulang. Saya gini-gini, oh ternyata kalau udah tulang ketemu tulang ditarik-tarik dikit, mungkin meniskusnya narik ke depan lagi. Saya hanya berpikir dengan iman Bapak Ibu semua. How can I walk with faith and I get healed? I've been healed. Bapak Ibu semuanya, Tuhan berkali-kali menyembuhkan saya dari kanker, disembuhkan dari sakit penyakit, disembuhkan. Dan firman itu iya dan amin. Yang dibilang Pak Okto, firman itu berkuasa, yes. Amin. Dan luar biasa, dia adalah firman dan dia adalah setia. Makanya dikatakan di sini tadi, dia setia. Firman itu tergenapi. Kalau firman itu tidak punya kemampuan untuk menggenapi, percuma Bapak Ibu semua. Tapi saya percaya, saya ngalami dalam kehidupan ini. Makanya gereja Tuhan hari ini biar sama-sama kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, yaitu yang tertulis di dalam janjinya. Karena janjinya iya dan amin, janjinya setia. Amin. Jadi jangan takut Bapak Ibu semua. Too many things yang kadang-kadang membuat kita nih kadang-kadang doubt, kayak down Bapak Ibu semuanya. Banyak kita struggling, kadang-kadang bahkan kita berpikir bahwa Tuhan nggak mampu untuk membela kita dalam perkara-perkara kehidupan. Dalam kehidupan nyatalah ketika engkau aplikasikan imanmu, semakin nyata kuasanya. Tapi kalau kau cuma percaya di dalam gereja, percuma, karena kita harus betul-betul pakai ini firman iman kita ke dalam kehidupan yang nyata sehari-hari, sehingga semakin nyata Tuhan itu dalam kehidupan kita. Makanya tadi datanglah beribadah yang pertama tadi dengan kesungguhan Bapak Ibu semuanya dan dengan iman. Yang kedua yaitu kita percaya firman-Nya. Artinya apa? Rajin baca dan rajin melakukan. Bukan hanya baca jadi head knowledge, tapi practicing untuk dilakukan. Praktekkan Bapak Ibu semuanya. Nah yang ketiga dikatakan, nih caring ini luar biasa, memperhatikan. Marilah kita memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Bapak Ibu semuanya, ini caring. Ini gereja udah kehilangan care karena apa? Mereka kurang waktu. Gereja udah kehilangan care Bapak Ibu semuanya karena mereka sudah sibuk dengan program-program kita yang ada. Tapi kita mau Bapak Ibu semuanya benar-benar personal touch. Ini kalau ada orang baru di gereja, let's approach. Jangan di neglected Bapak Ibu semuanya. Kita nggak ngerti. Tadi malam, ini luar biasa. Saya telepon Ibu Ruth, saya rada sebel, saya pulang dari Sydney, Ibu Ruth ngomong sesuatu itu saya cuma rada gondok gitu hati saya. Tapi saya tuh belajar untuk yang namanya Tuhan nih, kekuatanku hanya daripadamu gitu kan gitu.
Terus saya telepon orangnya, kan gitu, karena ada orang gitu. Waktu saya telepon, Pak, saya nggak tanya apa-apa kok, super Pak, dia bilang gitu. Yang saya mau kasih tahu bahwa ada satu orang nih perlu care. Ini orang kena drug. Ini orang stres. Waduh, saya bilang itu, saya di-challenge untuk ini. Ini orang apa, Bu? Saya tanyain. Orang Indonesia. Akhirnya apa? Ini ibu dipakai Tuhan betul untuk caring ini orang. Kesini hanya untuk 3 minggu, Bapak Ibu, semuanya tujuan lain, tapi dibuka Tuhan lain. Ternyata Tuhan membawa saya kepada banyak hal. Bukan hanya satu yang ketemu, bahkan orang yang satunya yang sampai datang, Bapak yang namanya Pak Ivan ya? Oh iya, Ibu siapa tadi gitu? Oh saya si A, dia sebutkan namanya kan gitu. Oh oke, yang saya omelin kemarin gitu kan saya omelin. Tapi apa yang saya katakan di sini bahwa ini loh, gereja masih care enggak sama orang-orang seperti ini? Atau gereja mau cari yang enak? Terus akhirnya saya disuruh masuk. Bayangkan Bapak Ibu, masuk ke rumah yang saya nggak kenal tuan rumahnya, yang saya nggak kenal orangnya, saya datang, yaudah dengan confident saya masuk. Tapi ternyata Tuhan bukakan. Ketika kita berjalan, kita melangkah, betul-betul Tuhan itu memberikan kekuatan. Saya akhirnya dipertemukan dengan ibu itu, jilbaban ibunya. Itu yang pernah saya omelin, Bapak Ibu saya. Waktu saya masuk ke kamarnya, saya diusir, Bapak Ibu semuanya. Get out from my room. Let my privacy. Ini orang yang lagi butuh Tuhan. Stres, mukanya acak-acakan, semuanya ditutup. Ini perempuan, Bapak Ibu semuanya. Tapi saya pikir gini, kalau sampai ibu ini, tapi ibu ini yang baru pindah hari Kamis lalu ke tempat itu, dia bisa care. Kan kamu minta sama nenek untuk dimasakin, kan kamu minta sama nenek untuk didoakan. Nah ini Pak Pendeta udah datang hari ini. Bapak Ibu, kita walaupun hidup di negeri yang begitu sibuknya, begitu kompetitif, tapi biar kita bisa care, ini yang Tuhan mau. Sehingga kita bisa mendorong. Sehingga ketika saya bilangin iyain sama ibu ini, dia berbuat baik, dia lakukan, dia bisa cerita, Bapak Ibu semua. Makanya ini yang dikatakan di dalam Bapak, marilah kita saling memperhatikan. Sesama saudara iman juga memperhatikan orang-orang di luar sana. Dia ini yang memang bukan Kristen, Katolik, Bapak Ibu semuanya. Stres ini. Ceritanya panjang, nanti berseri yang lain Bapak Ibu semuanya. Kan gitu. Dan kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau gereja Tuhan sudah tidak melakukan, ini udah program doang. Ini gereja Ekalio itu keluar, Bapak Ibu semuanya. Saya ngomong sama Ibu Ruth, jemput Oma Oti, jemput ini. Saya bilang Oma Oti ditinggal dulu. Karena bakal gak mau. Oh betul, saya ngomong gitu. Saya bilang gitu, kenapa? This is the real ministry. Saya cuma mikir, aduh, terus saya pertama ngomong ini, kita bawa rumah Pak Okto, nanti jerit-jerit di rumah Pak Okto. Karena dia itu kan jerit-jerit tiap malam. Dia bilang nanti jerit-jerit rumah, oh ya udah, gak usah aja. Aku bilang gitu, yaudah aku turun deh sendiri, kalian di mobil aja, saya turun sendiri. Bapak Ibu semuanya. But this is the real ministry. Makanya saya bilang sama Ibu Ruth, we are not gonna waste it. Saya bilang gitu. Waktu kita memang betul-betul terbatas, tapi kita perlu caring orang-orang yang seperti ini. Dan kita bisa mendorong orang lain untuk dapat mengasihi dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kadang-kadang kita ini wasted. Hati-hati dengan gereja. Apalagi di Australia. Kita harus smart. Kalau jemput-jemput, itu bagiannya pemerintah. Saya bilang sama Bu Ruth, ada voucher taksi dari government. Mau udah ngerti itu. Jadi udah yang udah percaya, dia harus jemput yang lain lagi. Bapak Ibu, kita saling menguatkan. Karena itu jangan wasted itu waktu kita, karena begitu banyak yang perlu di-caring yang seperti ini nih. Oh, kasihan Bapak Ibu, bayangkan kalau ini anak ibu atau anak bapak. Itu udah kayak sampah di kamarnya semuanya, dia tutup semua mukanya, dia jerit-jerit, udah diusir orang. Bagaimana kita sebagai orang Kristen yang penuh kasih? Are we really care to those people? Ini my question gitu, pertanyaan kita. Oke, biar cepat Bapak Ibu semuanya. Jadi biarkan ini yang ketiga buat setiap kita untuk betul-betul caring, memperhatikan, supaya apa? Ketika kita udah care kepada yang lain, kita bisa saling mendorong di dalam kasih dan melakukan perbuatan baik. Karena Tuhan mau setiap daripada kita yang diselamatkan. Buah daripada keselamatan itu nyata di dalam kasih dan perbuatan baik. Jadi all young people,
Oleh ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, jangan kita nyaman dengan yang apa kita nyamani. Tapi kita belajar untuk mereka yang sangat membutuhkan. Mungkin hal yang tidak nyaman untuk namanya caring ini. Tapi hari ini udah hilang. Nah, makanya gereja Tuhan tetap stay untuk dapat care others. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Zoom nggak apa-apa, bagus sekali-sekali. Tapi kalau bisa kita ketemu, tetap kita ketemu onsite, Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Kita perlu yang namanya ketemu saudara-saudara seiman untuk saling menguatkan dan saling membangun. Makanya bukan hanya Zoom, tapi pertemuan-pertemuan. Dan saya percaya kalau kita flashback gereja ini, Bapak Ibu semuanya, dulu kita nih dari rumah di Opak harus doa pagi itu ada di Port Melbourne, Bapak Ibu semua, di tengah gereja. Kita nggak capek kok. Kita ingat banget waktu kita masih student dulu di sini juga. Kita Jumat malam pergi ibadah, Sabtu ibadah, Kemis Bible study, hari Selasa itu sampai ke Samburi 60-80 kilo. Nggak capek kok. Nggak kekurangan uang, nggak kekurangan modal. Nah makanya jangan sampai kita ini stay nyaman Bapak Ibu semuanya, tapi kita terus makin hari makin giat. Karena apa? Ini yang ayat 25 ini dikatakan jelas, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Kalau udah dibiasakan jadi off, udah gak sensitif lagi Bapak Ibu semuanya. Makanya jangan dibiasakan. Tetapi marilah kita saling menasehati di dalam pertemuan-pertemuan tersebut dan semakin giat melakukannya. Jadi inilah kita saling menguatkan di dalam pertemuan dan semakin giat melakukannya. Karena apa? Hari Tuhan ini udah menjelang. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Kalau kita orang percaya dan sungguh-sungguh percaya, Tuhan segera datang, Bapak Ibu semuanya. Nah makanya kadang-kadang apa yang kita kejar, kita ngejar yang salah Bapak Ibu semuanya. Tapi saya percaya dalam pertemuan-pertemuan kita nggak usah ngomong, oh bisa nonton di YouTube, bisa Zoom. Kalau kita bisa lakukan. Percaya tidak akan kekurangan, nggak akan kekurangan uang, nggak akan kekurangan bensin, nggak kekurangan waktu. Tuhan yang akan menyediakan, bahkan nggak kekurangan tidur Bapak Ibu semuanya. Hari-hari ini kita untuk kembali lagi, mari warm embrace di antara sesama saudara seiman itu terjadi lagi, sehingga kita saling menguatkan kali. Itu aja menjadi satu pesan buat gerejanya Tuhan di hari-hari ini Bapak Ibu semuanya. Karena saya percaya Bapak Ibu semuanya, Tuhan mau pakai gereja ini di akhir zaman betul-betul menyelamatkan sebanyak-banyaknya. Mulai dari dalam rumah kita, mulai pribadi lepas pribadi Bapak Ibu semuanya. Begitu banyak orang-orang di dalam rumah kita yang butuh namanya keselamatan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini hamba-Mu sampaikan kebenaran firman Tuhan dan apa yang sudah menggenapkan dan kami saling menguatkan di dalam firman-Mu betul-betul Tuhan terjadi di tengah gereja Tuhan. Kami sebagai gereja Tuhan kami mau berjalan ya Tuhan di dalam kehendak Tuhan. Sebagai gereja Tuhan kami betul-betul Tuhan menyatakan kepada dunia darah Tuhan yang sudah menyelamatkan sehingga kami layak untuk masuk di dalam tempat kudusnya Tuhan. Bahkan di hari-hari ini Roh Kudus yang tinggal dalam hidup setiap daripada kami sehingga kami hidup Tuhan. Dan Kaulah Imam besar agung yang terus bersyafaat untuk anak-anak Tuhan, sehingga kami punya kekuatan untuk menggenapkan apa yang Tuhan percayakan, menggenapi amanat agung Tuhan. Dan kami mau terus tempatkan Tuhan menjadi fokus utama dari ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Karena Engkaulah dasar, Engkau foundation daripada gereja di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami siapkan hati untuk terima perjamuan kudus. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan hamba-hamba-Mu, Pak Okto dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Sehingga perjamuan kudus ini bukan hanya menjadi satu rutinitas, tapi betul-betul menjadi satu kekuatan. Sehingga kami, gereja Tuhan, betul-betul Tuhan mau sungguh-sungguh dan berpegang kepada iman yang teguh
Gereja Tuhan, betul-betul Tuhan di hari-hari ini berpegang kepada firman Tuhan. Gereja Tuhan di hari-hari ini betul-betul mau caring others, sehingga kami dapat mendorong orang-orang dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Dan gereja Tuhan semakin hari semakin dekat satu dengan yang lain untuk saling menguatkan, karena kami percaya Tuhan segera datang. Kami yang siap untuk menerima perjamuan kudus, katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah Raya GBI Ensemble Albert Park setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Ensemble Noble Park setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 persekutuan keluarga. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Sekian warta gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.